Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada hari ini Ahad tanggal 31 Maret tahun 2024 bertepatan dengan malam ke-21 Ramadan 1445 Hijriah. Acara memperingati Nuzulul Quran di Langgar Darul Rohama akan segera kita mulai dengan susun acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara ketiga sambutan panitia pelaksana Nuzulul Al-Quran, acara keempat tausiah mengenai Nuzulul Al-Quran, acara kelima doa penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dan untuk membuka acara ini kami mintakan kepada Tuan Guru Kyai Haji Abdul Salam, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'il malaikati muqarrabin wa biman ajadi mobil khusus mukminin mukminat muslimin muslimat summa ila rahal fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kami Muhammad Dailami. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan panitia pelaksana Nuzulul Al-Quran kepada Bapak Kepala Desa Gunung Manau. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengatur acara Nuzulul Al-Quran pada malam hari ini. Terlebih dahulu
ulun selaku panitia pelaksana ingin meminta maaf kepada Bapak Guru karena mana kami telah mencetak gambar guru yang ada di dinding ini tanpa seizin beliau. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan juga terlebih kami sangat berterima kasih atas kehadiran beliau yang mana telah memberikan tausiah pada malam hari ini yang terhormat yang kita muliakan kepada Habib Hakim Bahasim yang telah juga berhadir pada malam hari ini, dan juga anak kami Qari serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang jemaah Nuzulul Al-Quran yang dirahmati Allah. Kami selaku panitia pelaksana Nuzulul Al-Quran memohon dan meminta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Nuzulul Al-Quran yang berhadir pada malam hari ini. Jika seandainya terdapat sambutan atau layanan kami sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan juga kami selaku panitia pelaksana Nuzulul Al-Quran pada malam hari ini sangat berterima kasih kepada masyarakat jiran Langgar Darul Rahmah yang mulai tadi sore telah mempersiapkan hingga terlaksananya pada acara pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah Nuzulul Al-Quran pada malam hari ini. Kita malam hari ini telah melaksanakan Nuzulul Al-Quran yang ke-5, ya kan? Jadi yang ke-5 mungkin ada 6 langgar atau masjid lagi Guru Nang. Kami secara bergiliran melaksanakan acara ini, masyarakat Gunung Manau, Tariwin, serta Padang di Sakabang. Nah, jadi kami sekali lagi kami mengucapkan kepada jemaah yang telah berhadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita dalam melaksanakan atau memperingati Nuzulul Al-Quran pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga terima kasih kepada mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita memasuki acara inti, yaitu tausiah Nuzulul Al-Quran yang disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Abdul Salam. Untuk ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana في شهر رمضان المبارك هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد
سيد ولد أدنان وعلى آله وأصحابه عليهم من الله الرضوان أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan para habaib, para zurriyat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah karena di tubuh mereka mengalir darah suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat kehadiran mereka Allah Ta'ala tambahkan keberkahan di majlis kita ini. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus Bapak Kepala Desa, dengarannya, ngarannya apa dulu, caranya duit mana akur dulu ini di gunung mana, tapi insya Allah mudahan duitnya mana juga, bergaya ada apalah. Gunung Manau kita doakan beliau semoga senantiasa dianugerahi Allah Ta'ala nikmat sihat wal afiat, keberkahan umur, keberkahan rezeki dan juga kita barataan. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Salah satu pelajaran penting yang perlu diketahui dan dipelajari dan ditelaah secara detail atau mendalam bagi umat Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ialah peristiwa yang sangat bersejarah dalam peradaban Islam. Peristiwa apa? Ialah nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Dengan kita memperingati momen yang sangat berharga dan sangat penting ini, dapat kita ambil pelajaran. Begitu pentingnya Al-Quranul Karim untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sebab Al-Quranul Karim merupakan sebuah buku petunjuk. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajurkan dan mengajak kepada umat beliau agar menjadikan Quran sebagai imam dalam kehidupan. Apa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa di antara umatku yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, sebagai imam dalam hidupnya, qadahu ilal jannah, Quran akan memboyongnya ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita berbicara tentang nuzul Quran, ulun akan menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, apa ujungnya ta'rif Al-Quran? Quran tipang? Tipang itu ada sama sekali. Al-Quran ini ta'rifnya ialah kalamullah, merupakan firman Allah. Jadi tidak ada kalam yang paling mulia. Tidak ada ucapan yang paling indah. Tidak ada ucapan yang paling mahal. Seperti mahalnya kalam Allah. Untuk membuktikannya, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ta'ala. Muslim. Jangan duduk di belakang kawan. Apalagi di belakang tuan guru bahwa benar. Jadi Al-Quran itu definisinya, jadi ulun minta sejam kada kurang lah kada bapak Allah. Jadi jangan tak sebulikan ini. Ulun hukum pada supaya jarak mengundang di ulun. Ulun terus serang aja datang ke sini semata-mata mengabulkan hajat saudara Ali. Jadi jangan berpikir ulun hendak diamplok pian kada ada. Isinya ada, Pak. Bagaimana minta maaf lah. Tadi selangkahnya mengantuk. Nah. Jadi kita perlu tahu apa itu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan kalamullah, kalamnya Allah. Tidak ada kalam yang paling mulia seperti kalamullah. Untuk membuktikan Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan pengasas atau muassis mazhab Al-Hambali. Kan dalam fikih Islam, mazhab yang terkenal itu ada 4. Pertama mazhab Hanafi. Muassisnya siapa? Imam Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki, muassisnya Imam Malik. Yang ketiga mazhab Syafi'i, muassisnya ialah Imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang keempat mazhab Hambali. Siapa muassisnya? Inilah orang yang kita ceritakan. Jadi Al-Quran itu merupakan kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah. Untuk membuktikan kemuliaan firman Allah, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah ketemu dengan Allah dalam mimpi beliau. Jadi orang-orang salih, mimpi mereka itu selalu mengandung makna yang sangat mahal harganya. Karena roh mereka dalam keadaan pun kesucian. Ada kita nyerancak rumahnya tak mimpi menangguk. Tak mimpi menjapai kulacingan. Parisa ujabahnya. Meiga waktu guring. Kulacingan bisa singut lah. Ini bisa singut. Nah, pandai abahnya dipiok behimat. Kagak ada apa-apa. Sedosa kok aja jalan. Para hadirin rahimakumullah. Beliau ketemu Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 kali. Allah. Untungnya orang-orang salih. Karena orang salih itu rancak bertemu Rasulullah. Makanya kita amalkan hanabulin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar. Wal yaqutil ahmar wal nuril azhar wa sirrillahil akbar 15 kali.
Ini salawat yang diijazahkan Abah Kursa kumpul supaya kita bisa ketemu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Nyari ini lagi, sallu ala Nabi. Kotak kosong nih salawat masih jadi mit. Hantam terus. Ayo, hantam masih itu. Kotak wadah. Tapi jangan dihantam kotak-kotaknya. Para hadirin. Lalu beliau bertanya. Akan kutanyakan kepada Allah, apa amal ibadah yang paling afdal? Afdal itu bahasa Arab, bahasa kitanya aktsaru sawaban, yang paling banyak pahala. Supaya kita tahu, apa amalan yang paling baik. Setelah beliau ketemu Allah kali yang ke-100. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan kepada Allah, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling besar pahalanya? Kata Allah, kalami ay tilawati, kalami, membaca kalamku. Jadi membaca Al-Quran ini luar biasa. Ini kesempatan emas di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang dikatakan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Di bulan yang mulia ini Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah. Ini yang akan kita bahas nanti. Makanya jangan kurang sejam diberi ulun waktu. Sebab ronde pertama ulun membahas kelebihan Al-Quran. Yang kedua baru sejarah. Aku raja kalau nggak ada aku boleh kak. Para hadirin rahimakumullah. Lalu kata Allah, tilawatu kalami, membaca kalamku. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal nanya balik. Bifahmin au ambi gairi fahmi. Dengan disyaratkan mengerti atau pahamkah ya Allah? Atau tidak perlu. Kan kita banyak, terutama kita bukan orang Arab, ini orang-orangnya aja yang mengerti Al-Quran itu. Lalu kata Allah, bifahmin ambi gairi fahmi. Mengertikah atau tidakkah? Tetap baca, karena itu abdalul amal. Sepaling baik, sepaling besar. Hanya syaratnya wajib kita membaca Al-Quran batartil. Di mana kita tahu? Warattilil Qur'ana tartila. Apa makna tartil ini? Bertajwid. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Man lam yujawwidil Qur'ana fa huwa asim. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain wajib. Terutama Fatihah. Jangan sin besar betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga wajalika jaja'ud jaliminha. Kita wajib belajar tajwid. Bila kada belajar, hukumnya berdosa. Sebab wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim, mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib. Supaya kita jangan tersalah. Jangan di Quran ada uja alar. Di mana alar kan jadi alif ramra dibacanya alar. Alif lam mim dibacanya alam. Nah, ini kada belajar. Ini penting. Man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa asim. Orang yang membaca Quran kada belajar tajwidnya berdosa. Adapun soal mengerti ke maknanya kada penting. Yang penting membacanya ada tajwid. Dengan kata lain, kita belajar tajwid
sampai pada tingkatan tidak merusak kepada makna yang kita baca. Karena Quran lebih sedikit aja lain barisnya tuh lain maknanya. Kayak bahasa kita juga. Banjir aja apa lain non banjir. Apalagi banjur. Kan barisnya sedikit tuh. Banjir, suku, banjir, air bah. Banjur bah. Kenapa banjir ya? Ini kada tahu di banjir soalnya ini. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian apalagi al-mu'jizu. Ini kita dipinsi Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu mukjizat, bahkan ini mukjizat yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada keagungannya Al-Quran, Allah Ta'ala katakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang terlepas atau yang terluput di dalam Al-Quran. Ujar kita nang apa aja ada terus. Jadi kalau kita menghadapi masalah, tidak mendapatkan jalan keluar, buka Al-Quran. Al-Quran akan memberikan jalan yang terbaik. Sebab ma farratna fil kitabi min syai'. Apa saja ada dalam Al-Quran. Ini dibuktikan. Ada sejarah, ini baru saja. Di Amerika Serikat, telah lahir dengan waktu yang sama 2 anak. 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Cuma akibat telidurnya suster, juru rawat, lupa meletakkan nama ataupun yang punya ini anak, yang punya ini bayi. Akhirnya bingung. Tes, dicek darahnya, tes tapi jorong ini DNA hampir sama. Maka kedua ibu ini menginginkan anak laki-laki. Ujian saya kok anak laki-laki itu ampunku. Ujian saya kok kada andiaku. Padahal bagi kita lah anak laki-laki bini-bini itu sama aja. Bahkan bagi ulun bini-bini itu terlarang harganya. Ibu juran pian. Kan kamu kami janda aja tambus 15. Akan rame kalau kita nih kira. Cuma janda nang kancang juga, Bang. Kancangnya kancang nang baik pulang. Kancang di picik belibak lain pulang itu. Bentet ngerenya. Aku dia bakal aku diingat aku aja. Bahkan ada orang melihat kan batu tulisan janda semakin ke depan ajar. Oh. Dulu ya mah anak semakin ke depan ada pernah tulisan itu jujur kan. Janda semakin ketujuh guru juga. Para hadirin rahimakumullah. Langsung masalah ini sampai kepada kepala rumah sakit di Texas. Tahu Texas men lah? Di mana andaknya ya? Texas tahu lah. Ke sana pada bihara tuh. Itu di Amerika Serikat. Lalu bagaimana untuk memecahkan ini? Sebab itu sama. Ingat, seseorang dokter ini ada teman kuliah orang Saudi. Karena orang-orang Saudi itu kan umumnya ini sekolah ke Amerika. Jadi orang ini pernah diberikan gambaran tentang kehebatan Al-Quran oleh orang Saudi. Kegenangan. Artinya apa saja di dalam Al-Quran itu akan dijumpai untuk menghadapi segala masalah. Lalu langsung menelpon. Wahai kawan di bahasa Inggris, kami ada masalah. Anak ini tidak diketahui identitasnya siapa yang punya anak laki-laki dan siapa yang punya anak perempuan.
Yang menjadi masalah kedua-duanya ibunya merebutkan anak laki-laki. Sedangkan kamu pernah cerita waktu kamu studi di Amerika dulu, di dalam Al-Quran apa saja ada jalan keluarnya. Nah, ini supaya tahu kita kehebatan Al-Quran. Jadi bukan hanya Al-Quran itu sekedar dibaca jadi pahala, ada semuanya ilmunya kalau digali akan dapat di sana. Langsung dokter di Saudi di Riyadh menelpon kembali. Parah susu ibu nomor 2 itu. Siapa yang susunya lebih banyak keluar, itulah yang anak punya laki-laki. Siapa yang air susunya lebih sedikit, itu yang punya anak perempuan. Setelah dilaksanakan, ternyata nampak buktinya. Lalu di mana kata orang Amerika kamu mendapatkan jalan keluar daripada kitab Al-Quran? Sebab Al-Quranul Karim pernah mengatakan di kitab kami, lidzakari mislu hazzil unsayain, bagi laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Nah, kan dalam ilmu faraid. Nah, di sini aja kan ini obatnya. Jadi maksud lidzakari mislu hazzil unsayain, 1 laki-laki 2 kali bagian perempuan, bukan saja tentang harta, tentang susu pun demikian juga. Ini kehebatan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim ini merupakan kitab Allah yang beda dengan kitab-kitab dulu. Sebab ahli arkeologi, orang yang mencari kebenaran Al-Quran, mereka menyaksikan Al-Quran sesuai dengan fakta nyata. Tidak bisa dibohongi kebenaran. Supaya tahu kehebatan Al-Quran. Contoh, di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92 Allah berfirman, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Al-yawma, pada ini hari, kata Allah, wahai Fir'aun. Di Fir'aun di sini adalah kalau ini Fir'aun merupakan setiap orang yang menjadi raja Mesir itu namanya Fir'aun. Kalau raja Persia itu namanya Kisra, supaya kita tahu. Kalau raja Romawi itu namanya Kaisar. Kalau raja Yaman itu namanya Tubba. Ini supaya tahu sejarah kita. Jadi Fir'aun itu banyak, satu itu dalam bahasa Inggrisnya namanya Ramses. Ada yang itu tidak hancur pada tahun 1886. Ulama sains Mesir mengurik kembali seluruh Ramses ataupun kuburan-kuburan Fir'aun yang ribuan tahun lamanya sudah. Ternyata semuanya hancur. Tapi ada satu Fir'aun, ialah Ramses itu. Itulah Fir'aun yang ada di masa Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Allah Ta'ala kekalkan? Karena Al-Quran mengatakan, Al-yawma nunajjika bibadanika. Pada ini hari, kata Allah, wahai Fir'aun, kami selamatkan jasadmu, tidak kami hancurkan. Padahal pada waktu itu belum tahu tentang mumi. Tahu mumi lah. Mumi itu sesuatu yang diawetkan dengan obat. Jadi sampai sekarang ini jasad Fir'aun itu ada di Museum Mesir. Dan bisa kita saksikan. Kalau bagi mereka yang pernah ke Mesir akan melihat mumi Fir'aun di sana. Nah, di sini mereka mengakui kehebatan Al-Quran, bukan kita bohong tapi sesuai dengan fakta. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran itu sesuai dengan fakta. Ada lagi ulama sains supaya kita tahu kehebatan Al-Quran. Baru sejarahnya. Ada ulama sains barat, jadi kita pakar dalam ilmu sains, namanya James Yusr. Ini lain James Bond lah. Kalau James Bond itu ya 0007 007. Toko 7 kita mulai pilihnya tetap. Di mana rahasianya?
Di mana rahasianya film James Bond ketika 7? Ini bibinyannya ada tarusnya dia biar. Dia film James Bond tuh. Apalagi liur baik tadi dulu. James Yusir ini pernah meneliti. Hanya ulun, jangan undang ulun, kadang bidok sejam ulun bantir nih. Banyak lagi yang sampaikan. Belum kita masalah nuzulul Qur'annya. Ini supaya tahu kehebatan Al-Quran. Nah, jadi James Yusir ini sebagai peneliti sains dan dengan arkeologinya, dia mengetahui terciptanya dunia ini katanya 6 kali 24 jam. Penelitiannya tuh 6 kali 24 jam. Ternyata penelitiannya ini sudah didahului oleh Al-Quran dalam surah Sajadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Al-Quran kehebatannya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dalam waktu 6 hari. 6 hari itu sama 6 kali 24 jam. Cuma ibarat Allah, hari ibaratnya 24 jam. Coba bayangkan. Jadi penelitiannya itu sudah didahului oleh Al-Quran. Pada orang kafir ini mana tahunya Quran. Ini supaya kita membuktikan Al-Quranul Karim tentang kehebatan. Sehingga Al-Quranul Karim satu-satunya kitab yang bisa menyatukan antara agama dengan ilmu sains atau ilmu teknologi zaman sekarang. Makanya ini kalamullah, jangan sampai kita ragu-ragu tentang kehebatan. Makanya Al-Quran ini dikatakan Al-Mu'jiz, yang menjadi mu'jizat dan bisa digunakan untuk masa-masa akan datang. Jadi kada ada istilah habis tanggal itu kada ada. Atau tidak cocok untuk masa, tidak. Al-Quran memang kitabullah yang perlu kita banggakan. Sebab apa? Allah memberikan hidayah kepada umat Rasulullah SAW dengan perantaraan Al-Quran. Makanya kata Nabi tadi, man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam. Ini kita nakarom terakin bisa. Apa? Apabila datang kepada engkau 3 orang malaikat, itulah kada 2 aja. Jangan pindah. Yang 1 palsu. Apabila datang kepada engkau 2 orang malaikat dan dia menanyakan man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Katakan Allahu Rabbi. Allah Tuhan. Wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Katakan Muhammadun Nabi, Muhammad Nabi. Wa ma imamuka, ditakon. Siapa imam engkau? Jangan menyambat imam nang. Ini siapa imam di sini masih maka. Nah, siapa ngaran Ustaz? Siapa ngaran? Nah, kalau ditanya malaikat, siapa aja malaikat imam engkau? Husni aja. Maaflah. Nah. Ini kehebatan Al-Quran. Kemudian perlu kita ketahui, kenapa Allah menurunkan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang teragung adalah mukjizatnya Al-Quran. Padahal mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 1000. Ulun ada punya kitab Alfu Mu'jizah, 1000 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak tahu bawa datang ke berapa? Bawa tu wadak emparewar. Tidak ulun lihat wadak sini kan baru kada belumusan. Ada harus biun lalu itu dah di mana ngarannya? Di Batu Mandi itu. Ih, begatah masih. Para hadirin, upload bagayalah. Para hadirin rahimakumullah. Kembali kita berbicara tentang Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling hebat?
Perlu kita mengetahui. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizat beliau luar biasa banyaknya. Apa di antara mukjizat Nabi? Nabi diberikan mukjizat luar biasa banyaknya, salah satunya beliau bisa memberikan kecukupan daripada barang yang sedikit menjadi banyak. Atau dengan kata lain taksirul qalil, memperbanyak yang sedikit. Coba kita lihat waktu peristiwa Hudaybiyah. Ya. Waktu Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 1.400 para sahabat. Mereka kekurangan air. Sedangkan sumur juga airnya tidak ada. Di Hudaybiyah. Mudah-mudahan pian nang ka Makkah enak kawa. Sempat ada waktu ziarah ke Hudaybiyah. Baik umrah, jadi ulun berikan arahan kalau seandainya kapan-kapan pian ada rezeki ke Mekah, baik umrah atau haji, jangan dilewatkan ambil mikat umrah. Pertama di Ja'rana, kedua di Tan'im, ketiga di Hudaybiyah. Ketiga-tiganya ini tempat bersejarah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Ya walaupun kita menyadari naik haji tanggal ini 25 tahun. Ya kalau cuma ada cara duitnya ada tuh. Hendak lakas kau juga. Tanggal sedikit kita naik haji cuma umrah nyaman. Ada nyaman lagi sebenarnya menaiki haji. Naik haji ngalih, umrah kan nyaman sedikit. Panjang takutnya ada lagi kita nyaman pada umrah lagi. Kanakan nih, tak kurian iya, mudah-mudahan bisa kanakan itu. Sigaran jo nantu aja. Para hadirin rahimakumullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabat, ada di antara kalian yang punya air? Yang satu ada saya punya satu teguk ya Rasulullah. Yang satu punya ada sedikit. Kata Rasulullah, kumpulkan di cawan ini. Cawannya kecil. Setelah dikumpulkan, Rasulullah letakkan tangan beliau. Air mengalir di celah-celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mampu air yang keluar daripada jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi minum 1.400 para sahabat. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang bertanya, air apa yang paling mulia? Bukan aqua. Bukan air Zam-Zam. Wa afdalul miyahi ma'un kadnaba. Air yang paling mulia ialah air yang memancar min yadail Mustafa daripada tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Walaupun Nabi banyak punya mukjizat, tapi mukjizat yang paling hebat Al-Quran. Kenapa? Perlu kita ketahui. Allah menurunkan mukjizat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran karena sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi. Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam, tongkat bisa menjadi ular. Tongkat bisa menjadi ular. Kenapa Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa? Tongkat bisa menjadi ular, tangan beliau dimasukkan ke kantung, kemudian keluar cahaya. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Karena di masa Nabi Musa alaihissalam, pada waktu itu manusia sangat mengandalkan dan mendewakan ilmu sihir. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa ilmu yang dapat mengalahkan sihir ini. Ialah mukjizat tongkat Nabi Musa. Sehingga ahli sihir Fir'aun yang dia kirim untuk mengalahkan Nabi Musa tidak berkutik sama sekali.
Nah, waktu dalam riwayat setelah Musa dihadapkan oleh tukang sihir dengan ular yang begitu banyak, Nabi Musa ada gemetar. Kata Allah, pukulkan tongkat. Dipukulkan, langsung menjadi ular. Nang panggenalnya ularnya. Habis ditelannya pulang. Dan hebatnya ular ini dimakannya keluar pas tali bener ya. Setelah itu jadi tongkat kembali. Allah Ta'ala kenapa berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam? Beliau sanggup menghidupkan orang mati. Kita sanggup lah. Paling-paling kita sanggup menghidupkan orang mati. Ada peribahasa, sebenarnya aku ini tidak punya pegangan hidup, tapi aku punya dipegang hidup. Ya, paham tidak? Dewakan ilmu ketabiban, ilmu kedokteran. Lalu Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Musa, bukan saja sanggup menyembuhkan orang yang sakit, orang yang mati bisa hidup dengan izin Allah. Lalu kenapa Al-Quran mukjizat yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab orang-orang Arab di masa beliau atau di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mendewakan kecerdasan berbicara, keahlian dalam ilmu sastra, keahlian dalam berpidato. Lalu kehebatan mereka dilumpuhkan oleh ketinggian sastra Al-Quranul Karim. Sehingga kata Allah, Fa'tu bisuratim min mislih, wahai tokoh-tokoh Quraisy, coba kamu bikinkan saja satu surah yang persis dengan Al-Quran. Tentang tingginya sastranya dan gaya bahasanya, mereka angkat tangan. Sebab begitu indah dan tingginya gaya bahasa dan sastranya Al-Quran. Itu sebabnya kenapa Al-Quranul Karim mukjizat yang paling agung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala. Beliau sifat ummi. Arti ummi itu tahu yang lah, buta huruf. Kalau bagi Nabi buta huruf merupakan kebanggaan dan kehebatan. Amun kita buta huruf merupakan kebungulan. Insya Allah, coba kan kita buta huruf. Karena kalau kelebihan Allah Ta'ala, orang buta huruf tuh melihat pembanyaknya berduit. Alahnya pindah pandir di warung mambun terus. Ini bisa ada orang di sini. Jangan sarik lah. Ini keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu sebabnya kenapa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai mukjizat yang paling. Ini tentang sejarah Al-Quran. Kemudian tentang isi Al-Quran. Al-Quran mempunyai 30 juz. Catat. 114 surah. Kemudian 6.236 ayat. Supaya kita tahu betul-betul Al-Quran belum catat. 6.236 ayat. Ini Quran yang ada di kita. Adapun huruf Al-Quran 323.617 huruf. Itulah huruf Al-Quran. Jadi Al-Quran ulang balik lagi. 30 juz. Berapa surah tadi? 114 surah. Berapa ayat tadi? Ayo. 6.236 ayat. Berapa huruf tadi? 323.671 ayat. Ditambah lagi 1.000 perintah. Jadi seluruh perintah Allah dalam Al-Quran itu totalnya berapa? 1.000.
kemudian 1000 tegahan. Maka ditotalkan seluruh Allah Ta'ala melarang jangan berzina, jangan memakan yang haram, jangan tegahan ini berapa semuanya? 1000. Ini kehebatan Al-Quran. Sama isinya. Perintah 1000, kemudian larangan juga 1000. Ditambah lagi cerita. Berapa Al-Quran? Kan seperti Al-Quran itu dengan cerita. Kisah-kisah cerita. Berapa juga Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran itu? 1000 kisah. Kemudian di dalam Al-Quran itu ditambah lagi perbandingan atau gambaran juga 1000 gambaran. Ini keadilan, kehebatan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian halal haram itu 1000. Artinya halal 500, haram 500. Di dalam Al-Quran isinya al-halal 500. Nang haram dibicarakan berapa? 500. Ini tentang Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini mengandung 100 doa. Kan Al-Quran itu banyak doa, diantaranya Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalau kita bagus berdoa itu dahulukan doa dalam Al-Quran. Kemudian hanya kita tambah doa daripada hadis, kemudian kita tambah lagi doa nang disusun oleh para ulama. Jangan kita sembahyang kalau kita baca doa Al-Quran. Yang paling baik kita amalkan doa yang diajarkan oleh Sayyidina Anas kepada siapa yang datang ziarah kepada beliau, minta doa, beliau ajarkan ini doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah atina berilah kami fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Apa kebaikan dunia? Badan sehat, rezeki lancar, bini kada pamamayan. Biar banyak berduit, tapi ke rumah oma. Rumah tangga aman. Ini termasuk bahagian dunia. Anak salih dan salihah. Wa fil akhirati hasanah, dan minta akhirat juga kebaikan. Ialah syurganya Allah. Ditambah lagi wa qina, jadi kalau bisa sujud terakhir baca itu doa. Paharatnya doa atau kada ada lagi. Ujar orang behari handap tapi padat. Jangan salah paham pemimpin itu. Artinya doanya handap tapi syarat dengan makna kan macam-macam pulang. Nalun kada mulai itu dimulai. Handap tapi gana lain pulang itu. Para hadirin rahimakumullah. Nah, pembahagian yang kedua ini jam 11 kada kurang. Supaya jarak mengundang diulang. Kita membahas tentang nuzulul Quran. Ini haknya supipin tahu. Ini jangan kadang-kala ceramah tentang nuzul Quran. Qurannya kalau dibalas, tidak dibahas. Cuma perlu kita ketahui, Al-Quran adalah merupakan kitab yang paling tanamkan di hati dahulu. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita akan berbicara tentang sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Di mana kita tahu? Sebab Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang sangat mulia. Itulah malam yang kita sebut Lailatul Qadar. Lalu kenapa kita memperingati yang kebiasaan tanggal berapa? 17 Ramadan. Apa pula nih?
Nah, untuk menjawab akan ulun jelaskan dalam kesempatan ini. Perlu kita dengarkan. Al-Quranul Karim diturunkan 2 fase atau 2 tahap. Tahap pertama ialah dari Lauhil Mahfuz. Itu lauh, papan yang dipelihara punya Allah Ta'ala. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz oleh Allah Ta'ala ke langit yang pertama yang bernama Baitul Izzah. Ini pada malam Lailatul Qadar. Jelas? Pada malam Lailatul Qadar. Ini bahasan kita. Satu-satu dulu. Kemudian fase ataupun tahapan yang kedua, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril dari langit yang pertama di Baitul Izzah ini. Jibril membawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan. Clear? Ialah ayat yang pertama yang Allah Ta'ala sampaikan melalui Sayyidina Jibril, surah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat merupakan ayat yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan melalui Sayyidina Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang terakhir, Kang, betakun. Rancak suruh guru menjelaskan di mana-mana beberapa kali sudah nih dengar tadi beberapa putaran dah. Jangan putarannya aja yang banyak, ilmunya kosong. Ayo ulun betakun nah. Ayat yang terakhir apa? Ya. Angkat betis. Ulun minum dulu. Jadi ulun suruh soalan dulu. Mohon perhatikan, catat, ini ilmu. Ayat yang pertama siapa tadi? Surah Ik. Ayat yang terakhir apa? Salah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ini akhir surah, akhir ayat turun tentang halal dan haram. yakni hukum. Karena turunnya ini di Arafah, waktu Nabi Muhammad SAW sedang berhaji. Ayo ada lagi. Adapun akhir ayat ini, setelah ini 7 hari, dalam satu ayat 14 hari Nabi meninggal dunia. Kalau ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu Nabi lawas beberapa bulan biar mati. Yuk. Nah, jadi jangan banyak putarannya aja nih. Karena ada his ini. Ayo, catat. Ayat yang terakhir yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Surah berapa guru? Cari seorang. Udah dipadahkan manja banget pula. Catat. Nah, apa tadi ayatnya? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Akhir ayatin nazal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya berselang 1 minggu beliau kembali menghadap Allah. Adapun ulama mengatakan akhir ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ini ma yata'allaqu bil halal wal haram. Ini ay bil ahkam yang berhubungan dengan hukum-hukum itu saja. Jadi ini pintu bujur aja pulang. Nah, jadi kada sah juga kalau pedagang salak ini hilang sandal ulun. Para hadirin rahimakumullah. Kan rame kalau kita tadi, yang penting jangan mengantuk, ilmu dapat. Karena tujuan ulun tidak lain datang ke sini untuk menjelaskan kepada sampean begitu agung Al-Quranul Karim. Jadi bukan semata sejarah ulun datang ke sini supaya kita tahu intibatnya. Jadi pasti yang pertama ialah turunnya Al-Quranul Karim itu pada malam Lailatul Qadar.
Kita ini alhamdulillah bersyukur. Sekarang ini kita berada sudah memasuki 10 akhir. Ini malam berapa? 21. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, imam kita, kata beliau Lailatul Qadar itu pada malam 21 atau 23. Ini Imam Syafi'i, ini pendapat itu. Dan orang salih itu ada dalilnya, ya. Ada lagi ulama berpendapat malam 25. Jadi bagi kita ini di Makkah, jangan dilewatkan malam-malam nang ganjil. Artinya sempatkan kita bangun malam. Baca Quran kah, sembahyang kah, walau 2 rakaat. Kalau dimakapin, Masya Allah, 10 malam akhirnya kada ada baguringan semalaman. Dan ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyar awakhir saddal mi'sar wa ayqadha ahlah. Itu hadis. Baginda Rasulullah